Saudara semuanya di seluruh Indonesia, ada 4 hal, ada 4 isu, ada 4 faktor, hal yang sangat mengganggu, yang sangat penting, ya, 4 hal isu terbesar ini yang membuat Indonesia akan mengalami stagflasi dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini tidak akan lama lagi kita akan mengalami stagflasi yang pelan-pelan makin tinggi. Ya, perlu Anda ketahui apa itu istilah stagflasi. Stagflasi adalah kita akan mengalami suatu keadaan inflasi yang tinggi. Ya, inflasi, ya, kenaikan harga barang dalam periode tertentu itu naik terus. Ya, inflasi yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan, ya, ekonomi kita, ya, output yang dihasilkan, produk domestik bruto atau gross domestic product yang dihasilkan oleh negara ini atau bisnis akan semakin menurun. Nah, itulah yang namanya stagflasi. Inflasi tinggi, bisnis semakin menurun atau stuck, jalan di tempat, dan pengangguran semakin banyak karena banyak sekali terjadi PHK, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merugi dan punya potensi untuk bubar, bangkrut. Jadi secara keseluruhan ekonomi melambat, menurun. Inflasi tinggi, itu yang namanya stagflasi. Anda harus perlu tahu stagflasi itu. Nah, 4 isu yang sangat mempengaruhi, yang sangat membuat Indonesia itu pasti tidak bisa lari dari fakta yang akan terjadi, kejadian yang akan terjadi, yaitu stagflasi ini. Ingat, Indonesia tidak bisa lari, tidak bisa keluar dari sini. Cepat lambat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia akan mengalami stagflasi. Karena stagflasi ini kita sudah bisa lihat, inflasi ini akan sementara akan mau menaik tinggi, tetapi keadaan ekonomi Indonesia yang stuck dan cenderung menurun ini, itu sudah berlangsung sejak awal pandemi tahun 2020. Nah, jadi saya mulai bahas bahwa isu yang pertama adalah pandemi COVID-19. Kasus pandemi COVID-19 ini membuat penyebabnya membuat dunia mengalami perlambatan ekonomi. Kasus pandemik yang berkepanjangan, ya, sejak 2001 meledak puncaknya, menurun. 2022 memasuki semester pertama selesai, masih ada pandemik belum selesai di China. Masih ada lockdown membuat ekonomi Cina melambat karena terjadi penguncian di beberapa kota besar akibat dari merebaknya pandemik. Sampai kita di Indonesia juga hari ini angka terinfeksi juga melonjak, dan itu belum kelar di seluruh dunia. Di Amerika beberapa hari yang lalu kita melihat bahwa angkanya juga tinggi sehingga Presiden Joe Biden juga kena COVID-19. Jadi kasus COVID-19 ini sampai detik ini belum selesai. Nah, inilah penyebab dunia mengalami stagflasi, ya. Tapi kita bicara khusus di Indonesia. Jadi kasus inilah yang membuat Indonesia cepat atau lambat akan mengalami stagflasi. Pertama itu COVID-19. Yang kedua adalah mengenai kondisi geopolitik, kondisi perang Rusia dengan NATO. Saya tidak sebutkan Ukraina karena memang yang membuat gara-gara awalnya NATO, dan sampai sekarang NATO terus yang mensponsori untuk Ukraina berani terus disuplai amunisi, senjata, sehingga perang itu berkelanjutan. Jadi status dan kondisi perang ini tidak akan selesai. Dunia bisnis, ya, dunia usaha juga tidak bisa menduga kapan perang ini akan berakhir. Jika perang ini tidak bisa diduga, tidak bisa dipastikan kapan ini berakhir, maka selamanya sejak 24 Februari 2022 sampai detik ini, dunia penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi pasti terganggu. Dan kita bicara di Indonesia, maka di Indonesia kena dampaknya dari kejadian perang ini. Perang yang tidak selesai ini membuat
bisnis di Indonesia akan mengalami situasi yang tidak pasti. Sangat berisiko. Sesuatu yang tidak pasti itu berisiko. Nanti Anda lihat dalam waktu ke depan banyak sekali usaha-usaha besar akan gulung tikar. Anda cepat-cepat cari solusinya. Nanti saya jelasin solusinya di belakang. Yang berikut, yang ketiga. Yang ketiga adalah proteksionisme. Ini isu yang paling penting juga, yang membuat keadaan negara kita akan semakin terpuruk di dalam stagflasi. Inflasi tinggi, ekonomi menurun, stag. Adalah proteksionisme. Semua negara di dunia akan menerapkan prinsip ini, proteksionisme. Karena kondisi ekonomi global tidak menentu. Mereka proteksionisme dari apa? Dari bahan pangan, dari bahan energi, dari komoditas-komoditas mereka. Mereka proteksi sektor energi karena kelangkaan. Ya. Karena ada perubahan iklim yang mengganggu, ini faktor juga. Sehingga mengganggu hasil produksi mereka. Ya, hasil produksi pertanian, peternakan. Banyak juga virus-virus yang terjadi, bukan hanya di Indonesia PMK itu, tetapi di dunia. Banyak berbagai macam. Mengganggu hasil produksi dari pertanian, peternakan. Sektor energinya juga terganggu. Semua negara cenderung untuk memproteksi diri. Jadi mereka akan memproteksi, mereka akan untuk ekspornya, mereka untuk kebutuhan dalam negeri masing-masing. Jadi mereka proteksi adalah apa yang kami hasilkan hanya bisa untuk kami pakai. Untuk di luar pakai nanti dulu. Untuk kebutuhan kita dulu. Sama seperti yang terjadi di Indonesia. Beberapa hari lalu Anda melihat tentang mafia minyak goreng, ya. Indonesia, pemerintah membatasi ekspor CPO karena untuk kebutuhan, karena kelangkaan di pasar domestik, sehingga membuat harga itu naik. Banyak yang mengekspor keluar. Begitupun masalah harga pangan, gandum dan segala macam. India membatasi ekspornya. Apalagi yang terjadi di Rusia, di Ukraina. Di semua negara akan memproteksi bahan sektor energi dan pangan mereka. Inilah yang sangat membuat inflasi itu semakin melonjak terus karena kelangkaan. Karena permintaan yang cukup tinggi tidak disertai dengan suplai barangnya. Maka disitulah hukum ekonomi terjadi, ya. Membuat harga semakin langka itu barang yang tersedia, maka harganya akan semakin tinggi, membuat inflasi. Faktor yang terakhir adalah gangguan rantai pasok atau supply chain disruption. Nah, inilah sampai dengan detik ini permasalahan rantai supply disruption, gangguan rantai pasok ini, supply chain ini, yang membuat inflasi sulit dikendalikan sampai detik ini. Supply chain terganggu ini sejak mulai kita runut dari mulai awal pandemik, di mana semua negara menerapkan prinsip menutup diri. Lockdown, akhirnya banyak usaha-usaha pabrik-pabrik istirahat, tutup, dan mem-PHK banyak karyawan. Setelah kondisi ini berbalik, menjadi endemik sedikit terbuka, mobilitasnya sudah semakin ramai, tidak disertai dengan kembalinya orang bekerja. Ya, jadi disinilah terjadi gangguan. Yang kedua runtuh karena perang juga. Akhirnya suplai, ada yang di Laut Baltik menutup jalur-jalur distribusi. Begitulah yang terjadi, sehingga harga itu semakin melonjak terus. Dan ini mempengaruhi bangsa kita, negara kita. Negara kita tidak akan bisa lepas dari stagflasi ini. Inflasi semakin tinggi sekali. Nah,
Dari 4 faktor utama ini yang mengganggu, ya, membuat semua negara di dunia stagflasi, dan Indonesia akan mengalami stagflasi karena mereka semua seluruh dunia, apalagi negara-negara maju sekarang itu memperketat kebijakan moneternya. Disebut tight money policy. Ya, itu Amerika Serikat, yang kita nggak usah bicara di UK sudah menaikkan suku bunga 5 kali. Bank Sentral Eropa bulan ini akan menaikkan suku bunga. Di Kanada sudah naikin 100 basis point, di Australia, di Korea Selatan, semua negara. Tetapi kita lihat barometer, kita harus melihat barometer utama ekonomi dunia. Nomor 1 adalah Amerika. Amerika Juni kemarin menaikkan suku bunga 75 basis point, 0,75%. Disebabkan karena inflasi bulan Mei itu sudah tinggi, 8,5%. Inflasi 8,5% itu naik lebih tinggi dari inflasi bulan April yang cuma 8,1. Naik terus. Inflasi naik terus. Dan inflasi bulan Juni yang dilaporkan awal Juli kemarin itu sudah 9,1%. Naik lagi. Membuat nanti hari ini, ya, jadi kita nanti pada pagi hari, ya, sekitar jam 1 itu waktu Indonesia Barat, tanggal berapa nih? Tanggal 27 hari ini, ya. Jam 1 berarti tanggal 28. Berarti kita sudah memasuki tanggal 28 di Amerika. Tanggal 1 hari ini akan diputuskan. Nanti pagi kita jam 1:30 akan diputuskan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell, apakah Amerika Serikat, karena inflasi yang sudah 41 tahun lalu tertinggi, 9,1% itu di bulan Juni, membuat prediksi pasar sudah itu ekspektasi pasar. Jadi prediksi pasar itu akan dinaikin suku bunga paling tinggi, 100 basis point, jadi 1%. Tetapi menurut saya kemungkinan tidak hawkish atau tidak seagresif itu. Ya, paling minim mungkin 0,75% atau 75 basis point akan diputuskan. Jika suku bunga US dollar, ya, Amerika naik, berarti sekarang kan 1,75%. Jika dinaikkan nanti pagi kita di waktu Indonesia Barat sudah menjadi 1,75 ditambah 75 basis 0,75, berarti sudah 2,5% suku bunga US. Itu sudah di titik normal Amerika menghadapi kontraksi ekonomi, resesi. Di atas itu, suku bunga di atas 2,5%. Misalnya nanti malam akan dinaikin 100 basis point, dan nanti pagi atau 0,75%, maka ekonomi Amerika akan mengalami kontraksi, resesi. Akan terjadi resesi sah, karena di atas 2,5% normalnya. Nah, satu lagi, ada perbandingan yang cukup dekat dengan suku bunga Bank Indonesia, suku bunga kita rupiah. Konten ini sudah saya ulang beberapa kali supaya Anda itu bisa cermati ini dengan seksama, bahwa ini adalah angka-angka yang sangat gawat. Jangan Anda anggap sepele. Ya, ini secara hukum ekonomi, secara teori ekonomi, ini tanda-tanda bahaya, tanda-tanda gawat. Jangan anggap angka-angka ini angka-angka yang sepele. Ini angka-angka yang gawat. Ya, suku bunga kita 3,5%. Jika nanti pagi Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga minimal 0,75%, berarti sudah 2,5% suku bunga Amerika. Kita 3,5%, hanya selisih 1%. Kita bicara yang paling minim. Jika nanti dinaikin 0,75%, dinaikin 100 basis point, 1%, maka suku bunga Amerika sudah 2,75%. Kita 3,5%, berarti cuma selisih tidak sampai 1%, 0,75%. Ini tanda bahaya bagi ekonomi Republik Indonesia. Selisihnya tipis-tipis banget. Maka bahaya di depan mata, langsung ekonomi kita terguncang.
Makanya di konten yang tanggal hari Jumat, minggu lalu, saya katakan bahwa hari Senin sampai dengan Oktober 2022, ekonomi kita sudah terguncang. Bursa Efek Indonesia akan mengalami guncangan karena selisih tingkat suku bunga yang tipis banget. Cenderung investor akan beralih, bahkan investor besar, big investor di Indonesia akan beralih ke US dollar. Ya pasti dong, lebih menguntungkan di US dollar daripada pegang rupiah. Itu sudah pasti. Inilah salah kebijakan Bank Indonesia yang memang buat si malakama ya. Dilema. Mempertahankan suku bunga karena ekonomi kita ini dalam keadaan PDB menurun, dalam keadaan ekonomi yang menurun. Jadi kita harus diberi stimulus dengan suku bunga yang rendah. Tetapi dampak dari suku bunga yang rendah ini adalah capital outflow akan keluar. Semua akan keluar ke US dollar. Dan kita tidak akan menerima foreign direct investment karena tingkat suku bunga kita sangat-sangat rendah. Semua cenderung ke Amerika. Dolar itu akan keluar dari Indonesia dan akan pulang kampung ke Amerika karena suku bunganya sudah tinggi. Tipis banget. Secara logika ekonomi, ya, secara bisnis tidak menguntungkan mereka taruh uang dalam rupiah. Maka rupiah kita pasti melemah di saat kondisi itu. Sekarang memang rupiah kita ini ya 15.000 sekian, turun lagi 14.99. Itu adalah intervensi yang dilakukan saudara-saudara sekalian. Tetapi sekuat apapun diintervensi, kekuatan pasar lah yang selalu menang. Ini menurut hemat saya selama saya berkecimpung. Saya hadir di dunia keuangan ini sejak tahun 1998 saya bekerja, 97 saya sudah aktif mengamatinya. Sampai dengan detik ini. Begitu jadinya. Kita tidak bisa lari dari keadaan ini. Pasti kita akan mengalaminya. Rupiah akan melemah. Nah, disinilah saya mau kasih tahu peluang terbesar kepada Anda, solusinya bagi Anda. Solusi, ya. Solusi ini saya bicara berulang-ulang kali. Ya, mungkin bagi Anda yang ekonomi tinggi, ya, besar, cerdas, langsung nangkap peluang ini, bereaksi. Tetapi Anda yang ekonomi di bawah, ya, yang skala UMR ke bawah, tidak paham dengan masalah ini. Selalu mau jadi pengamat, selalu bertanya. Kalau saya sudah katakan berkali-kali dari tahun lalu bahwa rupiah itu akan 18.000, masih aja ditanya di komen bisa sampai berapa? Lah sudah berkali-kali, mungkin 1000 kali dalam video saya katakan 18.000, masih juga detik ini ditanya lagi. Selalu diulang-ulang terus begitu. Menanyakan tapi tidak melakukan sesuatu. Anda membuang waktu Anda sia-sia. Anda hanya suka jadi penonton terus, pengamat sia-sia, membuang-buang waktu Anda sia-sia, uang Anda habis tergerus karena inflasi. Goblok. Selalu tidak melakukan sesuatu. Dikasih tahu, saya sudah ulang-ulang kasih tahu, ulang-ulang kasih tahu. Ambil peluang, jangan nonton saja. Karena nilai uang Anda itu akan merosot berapa kali. Inflasi itu membuat merosot nilai uang Anda. Anda harus action, melakukan sesuatu. Hidup itu perlu keseimbangan. Jangan terlalu negatif thinking. Positive thinking. Tidak semua orang itu jelek. Dan tidak semua orang itu baik. Gitu loh. Jangan dipukul rata. Apa yang kita sampaikan semua orang berarti sama dengan tukang tipu. Tidak bisa begitu jadi orang. Kalau Anda selalu negatif thinking, apapun yang saya katakan Anda negatif thinking seperti yang tukang tipu, money game, penipu-penipu di luar sana, Anda tidak bakalan sukses jadi orang. Karena ada orang baik yang memberikan yang baik, Anda masih berpikir money game, tukang tipu di luar sana. Money game itu. Kalau money game yang memberikan sesuatu yang pasti di luar nalar, mana ada satu bulan 1%, 20% pasti. 40% pasti. Itu sudah di luar nalar. Tetapi Anda percaya hal-hal yang seperti itu. Itu sebenarnya antara Anda yang bodoh atau Anda yang serakah berlebihan. Anda yang rakus. Nah, kadang-kadang orang yang rakus itu membodohi dia.
Karena Anda rakus, ingin dapat yang besar secara instan. Karena Anda malas. Nah, sebagian besar orang Indonesia level bawah itu malas. Duduk angkat kaki, ingin dapat hasil yang besar di luar logika. Maka Anda didatangilah para money game yang memang sengaja mau scam Anda. Karena tidak masuk di logika. Mana ada 20% sebulan, 40% sebulan. Kita ini pemain futures dari dulu. Kita bisa menghasilkan, jangankan 40%, 200% saya bisa menghasilkan. Seminggu doang, bisa. Tetapi setelah itu belum tentu saya bisa menghasilkan sebanyak itu. Bisa saja posisi saya loss. Karena semua tergantung dari kondisi market. Tetapi seseorang mengatakan pasti itu, jangan Anda percaya hal yang pasti. Tolong yang cerdas, yang pakai nalar. Jangan pakai emosi rakus karena serakah. Pingin kaya mendadak dalam waktu yang singkat. Itulah yang membodohi Anda. Pakai logika gitu. Nah, sini solusi yang saya katakan, saya kasih tahu kepada Anda semua adalah supaya Anda itu begini ya. Sudah berkali-kali saya katakan kepada hati-hati, inflasi ini akan terjadi di Indonesia. Kalau inflasi yang terjadi, kalau orang itu kaya raya, ya, punya penghasilan itu besar, golongan menengah ke atas, dia sangat tidak terpengaruh dengan inflasi. Bodoh amat dengan inflasi. Uang gua banyak. Tetapi Anda yang ekonomi lemah, yang dibawa ya dari middle low, saya katakan kepada Anda, ini untuk Anda. Justru Anda itu yang ngeyel. Dikasih tahu, kasih pelajaran, malah negatif thinkingnya luar biasa. Itulah memang nasib Anda tidak akan berubah kalau terlalu negatif thinking. Dikasih jalan yang terbaik, masih negatif thinking juga. Dikatakan inflasi itu akan terjadi, tidak percaya. Ekonomi itu ya tidak selalu naik terus ekonomi. Anda belajar, Anda sekolah enggak? Anda kuliah di semester awal sudah diajarin bahwa ekonomi itu ya ada masa pertumbuhannya mature, turun lagi. Tetap siklusnya itu akan turun. Harga rumah, harga properti juga tidak akan naik terus. Kalau sudah terlalu tinggi tidak ada yang mau beli. Enak aja. Barang pun juga begitu. Tunggu dia turun dulu. Setelah itu dibeli lagi. Begitu selalu siklus naik turun, naik turun. Begitulah kehidupan. Kalau Anda di ruang ICU, kalau grafiknya itu sudah tidak naik turun, sudah rata begini, Anda sudah koit, sudah selesai Anda. Namanya kehidupan itu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Begitu pula dengan ekonomi. Ekonomi ini sudah terlalu tinggi, dia akan turun. Jadi jangan katakan bahwa tidak ada inflasi, ekonomi Indonesia tidak jatuh, tidak turun. Jatuh. Rupiah kita turun jadi 18.000, itu pasti 18.000. Karena kondisi ekonomi memungkinkan itu. Ini logika, kita bicara logika dan secara teoritis. Kita bukan mengada-ada, kita bicara logika dan teori. Anda boleh tanya profesor yang gelarnya saya abrek-abrek. Apakah itu yang saya bicara ini benar enggak? Pakai logika gitu. Sudah dikasih tahu barang bagus. Kasih peluang buat Anda. Sekarang saya kasih tahu peluang. Kalau Anda tanya solusi adalah di hedge fund. Tidak ada tempat lain kecuali di hedge fund. Kenapa hedge fund? Hedge fund itu hampir mirip dengan Anda melakukan menyimpan uang di dalam reksadana mutual fund. Tetapi reksadana mutual fund yang saya selalu katakan reksadana itu yang Anda paham itu fund manajernya yang Anda serahkan duit untuk dikelola itu, mereka berinvestasi di saham. Saham itu hanya beli, harga naik jual. Nah, kondisi ekonomi sekarang menuju stagflasi, resesi terjadi dunia, ekonomi yang tidak menentu ini, harga saham itu pasti anjlok, hasil pasti jatuh. Jadi mempengaruhi hasil investasi dari reksadana, itu pasti turun harganya. Nah, jika Anda uang berlebihan nggak apa-apa. Anda harus yang namanya hedging, melindungi nilai. Hedge itu asal katanya lindung nilai. Hedge fund, dana lindung nilai. Nah, disinilah saya kasih tahu solusi ke Anda adalah dana lindung nilai. Dana lindung nilai itu karena di hedge fund mereka bisa transaksi yang sangat fleksibel. Mereka bisa dua arah, tergantung arah market. Karena mereka banyak melakukan transaksi di futures trading, di kontrak berjangka, di saham, kontrak for different, ya. Mereka bisa melakukan transaksi di
segala aset yang mereka nilai itu sudah overvalue atau undervalue. Nah, saham-saham sekarang itu mereka nilai overvalue. Maka mereka men-short position. Itu di futures. Mekanismenya banyak, kalau saya jelasin ini bisa 2 konten video ini kepada Anda. Yang penting di kondisi yang tidak menentu ini, semua mengamankan posisi di lindung nilai, di hedge fund. Karena hedge fund lah yang menguntungkan di saat ini. Karena para fund manager kelas kakap di dunia itu tidak perlu diajarin mana tempat investasi yang terbaik. Mereka lebih tahu dari saya dan Anda. Di saat sekarang mereka sudah melakukan posisi short. Mereka sudah cuan nanti banyak di saat terjadi market crash terjadi Oktober 2022. Nah, kalau Anda simpan dana ke situ, Anda akan cuan. Kalau Anda di saham terus masih percaya, Anda berdoa terus, itu Anda tidak masuk akal logika Anda. Kalau kondisi yang kita sudah bicara secara ekonomi dan realita faktanya bahwa akan turun, Anda masih tetap ngotot, berarti Anda orang yang tidak cerdas. Anda mau berdoa, Anda berdoa, kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, setiap malam pun saham itu pasti jatuh. Anda menangis-nangis minta tolong ke Tuhan, saham pasti jatuh, reksadana pasti jatuh. Itu logika. Logika Tuhan tidak mengurus itu reksadana itu. Maka di dunia ini Anda harus berlogika. Anda harus mencari sesuatu yang masuk akal. Nah, masuk akal adalah Anda pindahkan aset Anda ke hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda ini. Kalau Anda tidak mau pindah, Anda tetap aja di reksadana, tidak apa-apa. Tetapi Anda harus lindung nilai, melakukan dana Anda, sebagian Anda taruh di hedge fund. Jadi kalau harga saham investasi Anda di reksadana turun, Anda cuan di hedge fund. Jadi melindungi nilai Anda. Anda tidak mengurangi risiko rugi Anda. Begitu, jangan Anda cuma bengong aja begini, melihatin turun, berdoa terus. Berdoa Anda itu tidak didengar sama Tuhan kalau urusan perut kamu. Ingat itu, Tuhan tidak mengurus itu reksadana kamu. Tuhan sudah kasih kamu akal, otak, pikiran, teman-teman, orang yang baik kasih tahu Anda, tapi Anda tidak mau dengar. Itu yang Tuhan mau. Hidup itu begitu. Hidup itu aktif. Hidup itu perlu keseimbangan. Hidup itu bukan tinggal diam begini aja. Kalau Anda, saya sudah kasih di konten saya sebelumnya, kasih ilustrasi logika. Kalau Anda di tengah lautan, walaupun Anda itu jago berenang, tetapi cobalah Anda 1-2 menit, Anda tidak gerakan tangan Anda, kaki Anda diam saja. Dipastikan Anda tenggelam. Karena Anda harus menggerakkan kaki dan tangan Anda supaya keseimbangan terjadi di atas air. Sehingga Anda tetap mengapung, Anda tidak tenggelam. Begitupun juga Anda mau berdiri di atas sepeda, tetapi Anda tidak mengayuh pedal, Anda tidak, sepeda motor pun Anda tidak bergerak, berjalan, Anda berdiri saja, Anda jatuh. Tidak ada keseimbangan. Hidup itu perlu keseimbangan. Keseimbangan adalah Anda harus melakukan sesuatu, bukan diam saja. Melakukan sesuatu di mana adalah jika kondisi ekonomi stagflasi dan menurun, kondisi ketidakpastian terjadi, maka Anda harus melakukan sesuatu di hedge fund. Hedge fund itu asal kata dana lindung nilai. Anda harus melindungi nilai Anda. Hedge fund itu profit keuntungannya, estimasinya lebih besar daripada yang lain-lain. Deposito, reksadana, estimasinya, profit konsisten dan estimasi yang saya tawarkan kepada Anda itu adalah 3-6% per bulan. Itu pun masih kalah jauh sama hedge fund terkenal di dunia yang namanya Renaissance Technologies. Ya. Fund manager adalah namanya Jim Simon. Dia adalah seorang profesor matematika. Dia menemukan satu teori matematika yang dia padukan, ya, membuat sistem di dalam hedge fund dia. Dia mengelola hedge fund terbesar dunia. Dia juga bisa memberikan return, pengembalian. Hedge fund itu kita bicara return, pengembalian sebesar 70-80% per tahun. Dan di dunia tidak ada yang melebihi Jim Simon. Anda boleh cek siapa Jim Simon itu. Nah, kita yang saya tawarkan hedge fund, namanya hedge fund dari Australia ini, Nyajik, itu kalau kita itu rata-rata
setahun estimasinya cuma 48%. Masuk akal, masih di bawah Jim Simon. Jadi ini bukan namanya money game atau tukang tipu. Kalau yang nama skema Ponzi itu 1 bulan 20%, 1 bulan 40%. Logika di mana? Itu artinya uang member baru tutup member lama. Tidak ada sama sekali mereka melakukan aktivitas transaksi atau trading. Itu saja sudah perbedaan. Jadi Anda pakai logika. Ya di sini ya. Tolong yang positive thinking supaya Anda itu maju bertumbuh. Jangan Anda diam dengan negatif thinking terus Anda termakan inflasi. Anda hidup terpuruk dengan nilai mata uang rupiah yang terperosok ini nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya sudah sediakan email saya di sini dan juga saya menyediakan link dari aset manajemen dari Australia yang mengelola hedge fund itu. Anda bisa, jika Anda minat, Anda bisa join langsung, ada linknya. Bagi Anda tidak banyak, ini dikhususkan juga bagi Anda karena ini bisa dengan penghasilan UMR ya pun bisa mengikutinya. Luar biasa, kita sangat membantu Anda, kita mengerti Anda. Bagi orang yang UMR, upah minimum regional pun bisa berinvestasi di hedge fund ini. Oke, sukses untuk Anda ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya supaya Anda itu selalu mendapat edukasi yang bermutu. Jangan tiap hari waktu Anda, isi kepala Anda itu diisi dengan prank ya, gosip-gosip ya, pembunuhan tembak-menembak polisi. Anda buang waktu untuk menonton gosip-gosip murahan seperti itu. Itu tidak ada berguna bagi Anda. Apakah Anda buang waktu itu menambah isi kantong Anda? Tidak ada. Hanya di konten ini yang menambah isi kantong Anda. Jadi Anda buang waktulah di sini supaya Anda cerdas, Anda pintar, kantong Anda tebal, terus sukses untuk Anda.